Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa saja, untuk kali ini perjalanan adalah jalan tembus, yaitu melalui di wilayah Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, yaitu diawali dari sebelah utara Desa Karangrau, yaitu masuk pada namanya Desa Kedung Gede, ya. Jadi ini masuk di Desa Kedung Gede dan juga jalannya masih jalan Kedung Gede. Untuk kondisi jalan untuk di wilayah ini itu sudah kategori bagus ya, karena ini merupakan jalan desa. Jalan tembus ini itu nanti saya rencanakan untuk sampai menuju di Kecamatan Kebasen. Jadi ini merupakan jalan alternatif ya teman-teman. Ini dari jalan raya Banyumas ya diawalinya, kemudian kami belok ke utara sedikit, ini masih di Desa Kedung Gede kalau tidak salah. Jadi untuk kondisi jalannya di daerah ini sudah cukup bagus karena ini masuk wilayah Kecamatan Banyumas. Kalau tidak salah sudah masuk pada Desa Pasinggangan. Jadi Desa Pasinggangan juga masuk pada wilayah Kecamatan Banyumas. Untuk kondisi tanahnya agak rata ya, karena ini di sebelah utara Pegunungan Seribu ya, artinya searah dengan kecamatan di sebelah baratnya. Jadi kalau di utara Pegunungan Seribu sudah rata. Ini sudah masuk di Desa Pasinggangan ya teman-teman. Jadi kondisinya untuk jalan-jalan di wilayah Kabupaten Banyumas itu sudah cukup bagus ya, untuk bisa digunakan. Nah, ini adalah di wilayah ibu kotanya, ini masuk di Desa Pasinggangan. Kemudian kami belok kiri terus dengan kondisi alam yang sejuk, karena di sini untuk ketinggian tanahnya itu sudah agak tinggi ya, minimal di atas 50 meter, sehingga kondisinya sudah sejuk, artinya tidak seperti di daerah pantai. Untuk tanaman padi di wilayah ini juga barusan panen ya. Kita lihat di sisi sebelah kiri itu barusan panen, karena memang di daerah sini untuk padinya itu sudah bagus, artinya menggunakan sistem pengairan dari Sungai Serayu yang sudah katakanlah sampai di sini. Kita lihat di kanan kiri ini hamparan padi yang sangat, atau sawah ya, yang bekas yang barusan panen itu juga bagus. Ini masuk pada wilayah Desa Pasinggangan. Terus kami menyusuri jalan ini dengan pelan-pelan. Kalau masyarakat ini itu mayoritas di wilayah Banyumas itu adalah petani ya, dan juga berkebun, karena wilayahnya juga ada perbukitan-perbukitan begitu. Kami menyusuri jalan, ada kalanya jalan juga ada yang rusak seperti itu teman-teman, tapi ya masih bisa dilewati. Kita lihat di sebelah kanan ini juga persawahan ya, persawahan warga. Jadi sangat enak teman-teman kalau lewat jalur di pedesaan. Touringnya itu di pedesaan-pedesaan ini memang agak sedikit rusak ya, karena ini merupakan jalan desa ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Dan mohon maaf kalau mungkin penyebutan desanya mungkin saya kurang tepat ya, sehingga ini jalan ini merupakan jalan alternatif di mana nanti bisa menuju ke Kecamatan Kebasen. Arahan saya nanti adalah di titik di Desa Kalisalak. Jadi untuk memasuki Kecamatan Kebasen itu bisa dari berbagai arah ya. Kalau jalur jalan besar jelas bisa, tapi ini saya menggunakan jalur alternatif melalui desa-desa di punggung bukit Pegunungan Seribu. Terus kita memasuki pelan-pelan itu di persawahan-persawahan. Kita lihat masih ya. Jadi di sini kita lihat untuk tanaman padinya juga cukup berhasil, dan berhasil lah, kategorinya berhasil untuk di wilayah ini. Terus kami menyusuri dari sisi sebelah ya, ke arah barat ya, ini ke arah barat jadi seperti itu.
nanti akan menuju ke sisi sebelah selatan. Ini persawahannya juga sangat luas karena ini wilayah di sebelah utara Pegunungan Seribu itu sudah bukan lagi perbukitan ya, untuk berupa lembah seperti itu ya teman-teman. Kita lihat untuk jalannya memang agak sedikit ada yang rusak, tetapi sudah ya bisa dilewati lah, karena ini merupakan jalan tembus untuk mobil juga bisa ya, untuk lalu lintas di wilayah Kecamatan Banyumas. Dan ini merupakan, kita bertemu lagi, ini jalan besar ya untuk yang dari sisi utara ke sisi selatan, yaitu yang kalau tadi sebelah ke kanan itu nanti tembusnya di kota Kecamatan Banyumas, tapi kami ke sisi sebelah selatan. Ini sudah masih di desa Pasinggangan, kondisi alamnya juga sangat bagus ya, sejuk seperti itu, tenang, karena memang di desa pedesaan, alam pedesaan. Mungkin kalau teman-teman yang berasal dari daerah sini yang mungkin belum sempat pulang, atau mungkin mudik, atau mungkin punya kerabat atau saudara dari daerah Kecamatan Banyumas, ya inilah bisa menjadi semacam tombok kangen ya, obat rindu yang mungkin bagi teman-teman yang nanti melihat tayangan ini. Jadi perjalanan saya itu menyukai petualangan yang dari desa ke desa ya teman-teman, sehingga saya merasakan nikmatnya untuk daerah-daerah yang pegunungan atau mungkin di desa-desa yang sepi seperti itu. Inilah perjalanan dari channel Jawa Saja yang berusaha untuk memvisualkan kondisi-kondisi alam pedesaan ya, apa adanya seperti itu. Kita lihat untuk ibu kota dari desa Pasinggangan itu sudah terlihat di depan kita. Ini pasarnya, ini sudah cukup ramai karena merupakan desa-desa yang sudah berkembang ya dari dulu. Karena wilayah Kecamatan Banyumas itu kategori kecamatan yang tua, karena nama Banyumas itu sendiri adalah diambil dari kecamatan ini ya, dari desa Banyumas ini. Dan salah satunya nanti adalah makam-makam dari leluhur di Banyumas juga dikuburkan di Kecamatan Banyumas ini, yaitu di desa Dawuhan kalau tidak salah. Terus kita menuju ke sisi sebelah selatan dengan jalan yang juga sudah bagus. Ini sudah hot mix ya, memang jalannya agak naik ya teman-teman, karena kita memang memasuki perbukitan yang Pegunungan Seribu dengan tanahnya agak sedikit merah, dan untuk mayoritas warganya otomatis daerah sini ya jelas adalah petani dan perkebun. Namun juga banyak yang menjadi PNS ya, TNI, Polri, dan BUMN, dan juga banyak juga yang merantau di luar negeri, entah itu di Jepang, Korea, Taiwan. Pokoknya hampir merata lah, masyarakat Banyumas sudah menyebar dan merantau di kota-kota besar. Ya mungkin dari teman-teman yang berasal dari luar negeri ingin melihat kondisi desanya, ya inilah kondisi terakhir di tahun 2024 ya, bulan Oktober ya, bisa menjadi visualisasi dan pembokangan seperti itu teman-teman. Kita terus naik ke sisi sebelah selatan dengan kondisi tanah merah, dan untuk di daerah ini itu tanaman cengkeh, kemudian palawija banyak, kemudian tanaman-tanaman perhutani juga banyak, dan juga untuk tanaman seperti duren itu banyak teman-teman di sini. Jadi yang barangkali ingin menikmati barangkali buah duren ya, untuk desa-desa di pegunungan di sekitar wilayah Kecamatan Banyumas itu banyak. Kami terus perlahan-lahan teman-teman lihat kondisi alam yang, dan udara di sini semakin ke sisi sebelah selatan, jadi ini semakin sejuk. Ini saat sekitar jam 11-an. Terus kami menanjak, dan di wilayah Kecamatan Banyumas ini juga ada beberapa stasiun TV ya. Jadi dari dulu itu di wilayah ini sudah ada stasiun TV yang besar seperti Indosiar, SCTV ya,
Nah, ini selamat datang di Desa Binangun. Nah, kita telah memasuki namanya Desa Binangun, di mana di desa ini banyak sekali ya ada istilahnya paling banyak untuk stasiun relay televisi, ada RCTI, Indosiar, kemudian SCTV, Trans TV, Trans 7 itu ada di daerah sini. Ya walaupun sekarang sudah digital semua, tapi ini masih difungsikan karena ini sebagai stasiun relay. Ya, jadi untuk datarannya untuk di Desa Binangun ini, untuk di stasiun-stasiun yang digunakan itu adalah yang paling tinggi. Jadi seperti yang di sekitar Prumput itu sudah ketingginya sekitar 200. Mungkin untuk di stasiun TV ini itu lebih, karena ini menjangkau seluruh wilayah di Kasidenan Banyumas. Jadi untuk Cilacap itu stasiun relaynya juga arahnya dari sini, seperti itu ya. Kalau dulu, apakah sekarang masih dalam tanda petik operasionalnya sistemnya seperti itu ya? Kalau masih berarti masih menggunakan jalur ya stasiun-stasiun relay yang di wilayah Kecamatan Banyumas ini, di Desa Binangun ini. Terus kami melaju dengan pelan-pelan ya, agak tanjakan, sehingga teman-teman yang mau lewat jalur ini sekali lagi motornya ya yang minimal ada tenaganya. Mau motor matic boleh, motor trail boleh. Kebetulan saya sini menggunakan motor trail ya, sehingga ya untuk tanjakan sudah tidak berpikir mau macet seperti itu. Tapi kalau yang matic juga banyak, karena warga di sini juga banyak yang menggunakan matic. Kita lihat di kanan kirinya, ini masuk wilayah Desa Binangun ya teman-teman. Itu palawijanya sudah sebagai tulang punggung pokok ya untuk penghasilan warganya. Ada ketela pohon, kemudian ya semacam palawija ya, kemudian pohon kelapa juga masih bagus di sini, banyak yang tumbuh seperti itu. Tanahnya merah, dan ini banyak sekali ini tanaman di duren di sini juga banyak. Ya kita lihat kondisi terus menanjak ya teman-teman. Kita lihat di depan itu ada tower. Itulah yang namanya stasiun relay ya. Di desa, kalau tidak salah di Binangun ya, Desa Binangun, Kecamatan Banyumas. Mohon koreksi nanti kalau ada kesalahan nama desa dan sebagainya. Kondisi jalannya bagus seperti itu teman-teman. Kita lihat itu tadi sudah terlihat pertama ya, ini terlihat berikutnya. Nah, di kanan kiri itulah ya, itu SCTV terlihat, di sebelah kanannya juga ada, depan itu juga terlihat dua. Inilah stasiun-stasiun relay yang ada di wilayah Kecamatan Banyumas. Kami melalui jalur alternatif dari mulai perbatasan Desa Karangrau ya dengan Desa Gedung Gede tadi di wilayah Kabupaten Banyumas. Perjalanan terus kami melaju ke sisi sebelah selatan ya, arahnya itu berarti ke sisi sebelah barat daya ya, dari barat daya barat ke sisi sebelah selatan. Itu tanahnya agak sedikit merah ya teman-teman. Di sini udaranya sejuk karena ini kategori di puncak, di perbukitan di Pegunungan Seribu. Kita lihat untuk bangunan rumahnya juga sudah bagus-bagus ya di tahun 2024. Jadi mayoritas masyarakatnya ya sudah kategorinya makmur. Dan untuk bahasanya, karena ini wilayah Banyumas, itu sudah ya 100% menggunakan bahasa ngapak, orang kepenak. Seperti juga wilayah di Kasidenan Banyumas seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, ya, sebagian Kebumen dan Wonosobo sedikit itu menggunakan bahasa ngapak. Ya kita lihat, saya akan menuju ke alternatif ya. Ini sudah nanti akan memasuki wilayah Kecamatan Kebasen ya. Jadi ini adalah perbatasan nanti menuju ke Kecamatan Kebasen. Terus kami melaju ini karena memang biasanya di mana-mana kalau perbatasan kecamatan atau perbatasan desa kadangkala jalannya jelek ya, kadangkala, tapi ini masih bagus ya, untuk jalannya juga rapat beton ya, karena itu tergantung warganya dan APBD desanya ya. Kalau bagus ya istilahnya
Pak desanya akan membangun. Ya, kami bertanya kepada warga untuk jalur ke Kebasen di mana, dan ditunjukkan di desa ke sisi sebelah kiri. Terus ini jalannya juga masih baru ya untuk hot mix-nya. Ini alhamdulillah, terima kasih untuk warga di sini. Ya, ini masih ini sepertinya sudah perbatasan di wilayah Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Kebasen. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya, kalau tidak salah ini mungkin apakah sudah masuk desa Kalisalap ya. Ya, seperti itu teman-teman. Inilah perjalanan dari desa ke desa ya, yang bisa dinikmati, dan warganya ramah-ramah ya teman-teman. Untuk di wilayah Banyumas dan sekitarnya itu ya warga orang Ampak, orang Kepenak, sehingga tanya ya dimanapun akan diinformasikan, diberitahu seperti itu. Inilah wilayah di Kecamatan Banyumas, jalan tembus dari desa ya Karangrau Kedung Gede, naik kemudian masuk desa Pasinggangan, naik lagi masuk desa Binangun, masuk lagi nanti tembusnya adalah di desa, rencana nanti akan ke Kalisalak ya. Ini perbatasan. Saya tanya lagi untuk pada warga ya, karena Google Map ya sebenarnya jalan, cuma saya ingin tadi belum sempat menyalakan Google Map-nya. Nah, ternyata saya tidak salah, masih jalur yang sama. Ini juga jalannya ya mungkin karena ini sudah lama ya teman-teman, sehingga ada yang rusak ya. Ini jalan tembus, agak curam juga. Jadi hati-hati, kalau orang sini sudah biasa untuk hal-hal seperti ini. Tapi kalau yang pendatang atau motornya juga kurang sehat ya harap hati-hati. Ya, ini adalah di pegunungan ya, yang nanti tembusnya itu adalah di Curug Song ya. Ya, ini kita lihat di sebelah kanan itu agak jurang ya, sebelah kiri. Dan ini adalah perhutani ya, milik perhutani, karena banyak-banyak pohon jatinya yang sudah bekerja sama dengan rakyat warga seperti itu barangkali, sehingga tumpang sari seperti itu ya. Atau mungkin ini kebun warga ya, silakan nanti kalau saya mau koreksi kalau ada kesalahan. Kami terus melaju pelan-pelan ya. Kalau perbatasan kecamatan atau desa kecenderungannya jelek ya, mungkin ini di perbatasannya ya. Terus kami masuk ke sisi sebelah kiri ya. Ya, kita lihat ya, ini sudah masuk di desa Kalisalak ya. Desa Kalisalak itu masuk pada Kecamatan Kebasen ya. Kami menanyakan lagi sama bapak ya, terus saya menanyakan untuk jalur tembusnya untuk saya tidak salah jalan ya. Nah, kami terus melaju benar lewat jalur ini. Inilah touring tembus, jalan alternatif yang menghubungkan wilayah Banyumas ke Kebasen melalui desa Karangrau Kedung Gede ya, sampai nanti di titik di desa Kalisalak ya. Terus kami perjalanan pelan-pelan ya. Dan di sebelah kiri itu di belakang saya tadi barusan berhenti, itu adalah namanya WAG, Walk Adventure untuk trail. Itu masuk desa Kalisalak. Inilah di kondisi terakhir di tahun 2024 yang teman-teman barangkali ingin wisata di Curug Song, itu di sebelah kanan ya. Kanan saya itu sebuah jurang ya, tapi di bawahnya itulah nanti ada namanya wisata Curug Song. Kami terus perlahan-lahan, ini sudah wilayah perhutani ya teman-teman, karena untuk banyak tanaman pohon jati. Untuk perumahan warga juga di sini jarang ya, karena memang perbukitannya agak tinggi. Kalau kemarin saya ukur sekitar 120 meter ya di atas permukaan laut, sehingga desa-desa yang saya lewati ini sudah sangat
cocok andaikan sebagai evakuasi jika terjadi megatrust di sekitar Jawa bagian selatan. Jadi di pegunungan wilayah Banyumas inilah alternatif yang bisa digunakan sebagai zona evakuasi, dan saya yakin ini sudah melampaui dari titik batas sekitar 50 meter, karena di sini sudah 100 meteran. Begini teman-teman kondisinya, itu memang ini hujannya barangkali waktu lewat ini belum hujan ya, sehingga terlihat kering. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya hujan sehingga kesejukan itu akan merambah semua alam dan pohon pun akan terasa segar. Terus kami perlahan-lahan turun ya, karena itu perjalanan dari awal sampai nanti berakhir kalau saya mapping itu sekitar 11 kilo ya, dengan berlika-liku kanan kiri, naik turun bukit, itulah sekitar 11 km yang rencananya dari nanti titik akhir. Inilah masuk di desa Kalisalak ya teman-teman. Jadi Kalisalak itu salah satu desa wisata yang juga masuk wilayah Kecamatan Kebasen, di mana uniknya di sini adalah setiap tahun nanti ada acara namanya Jamasan Pusaka. Ya, Jamasan Pusaka itu adalah tinggalan dari keraton Jogja atau Solo dulu, ketika ada Raja Solo yang mau ke Jakarta, Batavia seperti itu, dan meninggalkan barangnya di sini untuk di desa Kalisalak. Ya, untuk yang ke kanan itu nanti ke Curug Song, tapi kami lurus ya. Ini namanya Jalan Jimat ya teman-teman. Nanti sampai dengan titik terakhirnya adalah di Jalan Jimat. Inilah desa Kalisalak ya teman-teman, sehingga kita lihat untuk perumahan warganya juga sama seperti desa-desa yang lain di Kecamatan Banyumas. Untuk warganya juga ada yang petani, pedagang, ya, berkebun, ASN, TNI, Polri, dan merantau ke luar negeri atau ke wilayah-wilayah kota besar, itu ada semua di sini. Dan untuk rumah-rumahnya juga sudah bagus-bagus, itu artinya menandakan wilayah di Kecamatan Banyumas dan Kebasen ini sudah makmur. Dan saya yakin di tahun 2024 itu ya warganya akan sangat berbeda sekali ketika 30 tahun yang lalu seperti kecilnya saya itu ya masih banyak kekurangan, tapi kalau di tahun 2024 ini sudah perbedaannya sangat jauh sekali. Dan ya alhamdulillah Indonesia itu bisa sampai titik hari ini tetap tenang ya, tetap damai, tetap rukun. Harapannya juga seperti itu. Biarlah pemerintah yang mengatur ya, kita sebagai warga negara tinggal patuh saja ya, taat saja sesuai hukum yang berlaku. Yang pemerintah juga bisa nanti bekerja secara maksimal. Yang penting kita menjalani kehidupan di desa ataupun di kota dimanapun ya, sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang ada di sekitarnya. Dan saya yakin itu semua warga Indonesia akan berharap seperti itu, dan kemudian Indonesia saya harapkan juga kedepannya lebih baik lagi. Ya inilah kita telah memasuki nanti ya di wilayah desa Kalisalak ya. Ini kuburan ya teman-teman, yang dibelah atau dulunya jalan memang, tapi mungkin diperlebar seperti itu. Ya perlahan-lahan ini jalannya agak aspalnya barangkali sudah lama ngelotok ya, ini mohon untuk bisa nanti diperbaiki lagi, karena ini merupakan jalur wisata juga ya. Kasihan kalau yang ingin berwisata di Curug Song jalannya agak jelek ya, khususnya di area-area yang di atas ini atau di belakang saya. Itulah teman-teman perjalanan kami, semoga bisa memberikan inspirasi, manfaat, dan mungkin wawasan baru. Dan terima kasih kepada yang telah melihat, mungkin belum subscribe, like, dan komen, monggo silahkan ya. Supaya channel ini juga bisa berkembang dan akan menggambarkan kondisi-kondisi real yang ada di pedesaan-pedesaan, karena turunnya memang di pedesaan-pedesaan ya teman-teman. Inilah yang kalau
kondisi Jamasan Pusaka itu di jalan inilah yang ramai sekali, namanya Jalan Jimat ya. Itu seperti pasar ya, setiap bulan Mulud inilah penuh untuk kegiatan acara-acara yang nanti digunakan untuk sebagai Jamasan Pusaka ya, atau pemandian pusaka-pusaka dari warisan leluhur Jawa. Terus kami menuju ke sisi sebelah barat. Untuk kondisi tanahnya sama antara Kebasen dengan Banyumas, itu kategorinya di Pegunungan Seribu, sehingga kontur tanahnya itu ada yang ya seperti batu wadas seperti itu, ada juga yang merah dan juga ada yang seperti lempung seperti itu. Inilah di Desa Kalisalak, masuk wilayah Kecamatan Kebasen ya. Kita lihat ini adalah di Jalan Jimat ya teman-teman. Inilah sangat ramai sekali ketika bulan Mulud, karena jalur ini digunakan untuk bazar desa dan juga dari berbagai daerah atau desa di wilayah Banyumas untuk berjualan di area ini. Dan sebelah kanan saya inilah pusat nanti untuk Jamasan Pusakanya. Inilah Jalan Jimat, Desa Kalisalak. Perjalanan kami sekitar 11 km. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada kekurangan penyebutan nama, penyebutan daerah, penyebutan desa yang mungkin saya salah atau tidak tepat. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Dari channel Jawa Raja mengucapkan terima kasih ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti dulu teman-teman di salah satu rumah makan di daerah Kalisalak ini. Terima kasih. Matur nuwun.